At BCI, we have supported our clients with construction intelligence for over 20 years now. Long before big data and software as a service were common terms, we embarked on a journey to make construction more efficient with the power of information and technology. From our humble beginnings, sending paper-based bulletins, we understood that the more you know, the better your decisions can be, especially in our sector. Data-enabled software solutions that drive your business and sales success form the essence of who we are at BCI. Now more than ever, our ongoing tracking of construction market activities, combined with the relentless innovation of our software solutions, play an essential part in supporting countless construction professionals in their day-to-day challenges. True to this new and enhanced role of bringing data to life with technology, we are changing our brand as well. From December onward, we will become BCI Central. We are still the same company and team, but as BCI Central, we are moving even closer together with a unified brand and suite of solutions that enable industry players to track and manage, plan and analyze, and engage and network with their peers across the region. Stay tuned for more exciting updates about our new lead manager solution in early 2022 as well. And on behalf of the entire team, welcome to the new BCI. Welcome to BCI Central. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang dan terima kasih telah bergabung di IDD Light Series ketiga dengan tema How to Create Stunning Residential and Small Space Project. Perkenalkan, saya Aldea Febrian yang akan memandu acara pada sore hari ini. Acara IDD Light sore ini diselenggarakan oleh BCI Central yang berkolaborasi dengan HDI DKI Jakarta dan disponsori oleh Epson, serta didukung oleh Construction Plus Asia dan Archify. IDD Lights merupakan program kolaborasi BCI Central bersama Himpunan Desainer Interior Indonesia DKI Jakarta. Di sini kita akan membahas tuntas mengenai topik apapun mengenai desain interior dengan santai bersama para profesional dari rekan-rekan HDI DKI Jakarta. BCI Central dengan bangga memperkenalkan aplikasi Construction Plus Asia dengan tampilan terbarunya untuk menambah kenyamanan para pembaca. Rekan-rekan semua bisa dengan mudah untuk mendownload aplikasi Construction Plus Asia melalui Google Play Store maupun Apple Store. Ikuti terus berita terupdate mengenai konstruksi di sosial media Construction Plus Asia di Facebook maupun Instagram @constructionplusasia. Selain itu, kabar baik dari BCI Central dengan membuka kembali kompetisi tahunan kami, yaitu BCI Asia Interior Design Award 2022. Dengan mengangkat tema Size versus Space, kompetisi ini telah dibuka hingga 25 Februari 2022. Jika rekan-rekan memiliki proyek interior yang sesuai, daftarkan segera untuk mendapatkan hadiah puluhan juta rupiah.
Untuk informasi lebih lanjut, rekan-rekan bisa membuka melalui website constructionplusasia.com/id/ida 2022. Tunggu apa lagi? Daftarkan segera proyekmu. Sebelum diskusi sore hari ini dimulai, perkenankan saya untuk membacakan runtutan acara terlebih dahulu. Yang pertama nantinya akan ada opening speech dari Ketua HDI DKI Jakarta, Ibu Rina Renvil. Lalu yang kedua akan ada product knowledge dari Bapak Muhammad Noval dan Pak Agung Budi dari Epson, lalu akan disambut Q&A bersama dengan Epson. Jadi selama produk presentasi berlangsung, bagi rekan-rekan yang ingin memiliki pertanyaan maupun pendapat bisa langsung saja menuliskan di kolom chat beserta nama dan juga asal perusahaan. Lalu nantinya akan ada diskusi utama sore hari ini bersama dengan Pak Anton Adianto dari BCI Asia, Pak Hans Susantio dari Vindate, dan Ibu Erina Wiono dari freelance interior designer dan juga dosen. Di akhir acara nantinya akan ada pengumuman 5 pemenang lucky draw yang berhak mendapatkan OVO senilai Rp100.000 dan juga 1 buah grand prize berupa Black & Decker Drip Coffee Maker Digital dari BCI Asia. Selain itu ada juga 1 buah grand prize dari Epson berupa Epson Printer L121 bagi rekan-rekan yang mengisi feedback form. Sebagai reminder bagi rekan-rekan yang hadir sore hari ini, dimohon untuk mematikan video maupun mikrofon selama berlangsungnya acara. Langsung saja mari kita simak opening speech dari Bu Rina Renvil selaku Ketua HDI DKI Jakarta. Pada Bu Rina dipersilakan. Halo, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam HDI. Terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir ya di acara kolaborasi HDI DKI Jakarta dengan BCI Asia yang judulnya adalah ID Delight. Jadi ini adalah program kolaborasi tentang knowledge interior design yang rupanya sudah berlangsung dari tahun kemarin dan ini adalah edisi kedua dengan Epson. Saya ucapkan terima kasih juga buat Epson yang sudah support dan mensponsori acara di hari ini. Jadi kita senang sekali ya ada sesi ID Delight gitu ya. ID Delight itu memang acaranya bertujuan untuk teman-teman kita selain desainer, juga pemerhati desain, profesional, student, arsitek, dan khususnya teman-teman yang juga bergerak di bidang konstruksi. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol ringan seputar interior dan senang sekali di sore hari ini saya personally ketemu lagi dengan teman dekat ya, teman dekat dan juga member HDI. Ada Hans. Halo, apa kabar Hans? Sudah lama nggak ketemu. Lalu Mbak Nino, Erina Wiono, juga pengurus HDI DKI. Jadi beliau berdua nih kita punya pembicara narasumber yang hebat-hebat dan kita akan ngobrol mengenai how to create stunning residential ya. Dan juga selain itu tentang small project. Nah, sekali lagi terima kasih untuk semuanya. BCI Asia, Construction Plus, dan Airshipy Now. Juga teman-teman pengurus dari HDI DKI Jakarta. Selamat berwebinar. Salam. Baik, terima kasih Bu Rina. Selanjutnya langsung saja mari kita simak produk knowledge dari Epson yang akan dibawakan oleh Pak Muhammad Noval dan juga Pak Agung Budi. Jadi selama produk presentasi ini berlangsung, sekali lagi saya ingatkan jika rekan-rekan memiliki pertanyaan maupun pendapat, bisa langsung saja menuliskan di kolom chat, karena nantinya kita akan langsung membacakan pertanyaan dan juga menjawab setelah produk presentasi tersebut. Selain itu, mohon juga untuk mengisi feedback form yang sudah kami informasikan melalui kolom chat linknya, karena nantinya bagi rekan-rekan yang mengisi feedback form akan mendapatkan kesempatan memenangkan grand prize dari Epson, yaitu printer L121. Baik, untuk Pak Noval dan juga Pak Agung Budi, kami persilahkan. Passion and invention creates big ideas. Obsession with the details turns big ideas into reality. Like the trio of liquid crystal panels in our super bright projectors. Innovation performed with pure brilliance. Interaction conducted in perfect harmony. What customers get out of our products comes from the details we put into them. It's in the details.
Because details make all the difference in the world. Oke, terima kasih Bu Aldia. Izinkan saya share screen. Apakah screen saya sudah terlihat dan juga suara saya sudah cukup jelas? Mungkin mohon maaf nih kalau ada suara-suara sumbang dari luar. Saya saat ini masih work from home. Oke. Nah, mungkin salam kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan HDI DKI Jakarta, senang sekali saya Muhammad Noval dan juga nanti ada Pak Agung Budi yang akan mempresentasikan di sesi kedua pada hari ini untuk IDD Light dengan tema How to Create Stunning Small Space Project and Residential. Oke, sebelum masuk ke presentasi, saya ingin mengingatkan jika rekan-rekan ingin mendapatkan hadiah 1 unit Epson Inktank Printer L121, mohon bantuannya untuk mengisi feedback form yang sudah ada di layar. Nanti juga rekan panitia akan mengirimkan link di kolom chat. Oke, langsung saja. Yang pertama itu adalah penggunaan proyektor application di ruangan yang kecil, mungkin pertama di kantor seperti meeting room, brainstorm room, dan juga home office untuk kegiatan meeting dan juga bekerja dan lain-lain. Kemudian adalah residential yang untuk home living room, apartemen, dan villa. Dan ini kita melakukan sedikit studi terkait penggunaan proyektor untuk skala ruang yang cukup kecil ya, seperti itu. Nah, ini adalah demand meeting yang saat ini sedang ngetren dan juga sedang digemari oleh para pekerja. Yang pertama itu adalah hybrid meeting, yaitu online dan juga offline, kemudian juga interaktif. Jadi semua partisipan meeting berkolaborasi menciptakan atau mengajukan ide-ide pada saat meeting tersebut, dan juga efisiensi. Jadi semua materi meeting bisa kita display dari sumber apapun, mau dari hard copy dengan menggunakan scanner, lalu dengan USB atau dengan PC, lalu bisa kita kirimkan hasil meeting tersebut secara cepat melalui email, network, atau langsung di print dan juga di save melalui PC atau laptop. Nah, ini adalah advantage atau benefit menggunakan ultra short throw projector dibanding flat panel display, khususnya untuk penggunaan di ruang skala kecil. Jadi kalau menggunakan flat panel display, ukuran sizing unit tersebut mungkin hanya 65 inch. Dibandingkan dengan projection, kita bisa menggunakan atau menampilkan layar sebesar 120 inch. Jadi ruangan tersebut dengan menggunakan proyektor bisa lebih terlihat, atau materi presentasi itu jadi dapat terlihat jelas oleh semua partisipan meeting di ruangan tersebut. Nah, yang kedua itu adalah dari sisi safety atau keamanan. Jadi misalkan dengan menggunakan flat panel display, ruangannya sudah kecil, terus juga akses atau ruang geraknya juga terbatas. Yang dikhawatirkan adalah display yang ada di ruang tersebut kesenggol atau tersentuh, jadi keamanannya jadi kurang safety. Tapi dengan menggunakan ultra short throw projector, which is yang unitnya itu berada di atas, kita tidak perlu khawatir jika kita melakukan pergerakan, misalkan untuk berpindah, untuk keluar masuk, tidak akan mengganggu atau menyentuh ya proyektor yang diinstal di atas tersebut. Nah, ini adalah semacam inquiry untuk meeting dan breakout room pada saat ini. Jadi untuk active brainstorming, lalu screen-nya itu operasinya itu kita bisa sangat dekat dengan image projection, lalu penggunanya sangat mudah, dan juga image-nya atau hasil gambarnya itu bisa besar walaupun dengan space yang sangat terbatas.
itulah product overview dari line up Ultra Shorter Projector Laser Epson, di mana kita bisa memberikan efisiensi, penggunaan yang mudah, dan juga instalasi yang tidak terlalu sulit untuk instalasi di ruang meeting dengan skala kecil. Nah, yang berikutnya adalah residensial. Jadi apa sih yang sering kita spot-spot atau ruang-ruang apa saja sih yang sering kita jadikan aktivitas di rumah, misalkan di ruangan kamar tidur sebagai personal room, living room untuk menikmati acara bersama keluarga besar, lalu juga dapur nih. Mungkin masih banyak sekarang tuh zamannya ruangan yang rumahnya itu minimalis, jadi dari ruang tamu hingga dapur itu semua plong gitu, jadi agak terlihat besar, jadi semua aktivitas kita itu terpusat di satu titik seperti itu. Oke, di video tersebut juga kita menyajikan sebuah solusi dari produk home entertainment, di mana proyektor itu yang bentuknya ringkas, ringan, bisa dibawa kapanpun dan kemanapun tanpa harus melakukan adjustment atau instalasi yang rumit. Nah, ini adalah penggunaan proyektor yang bisa kita bilang untuk solusi di living room, yang mana kita bisa menghasilkan gambar hingga 120 inch dengan projection yang sangat dekat, lalu juga bisa integrasi dengan audio visual, audio video, equipment audio video yang lain, dan juga entertainment-nya itu sudah include di dalam Android TV yang ada di proyektor tersebut. Jadi secara instalasi proyektor itu akan ada di atas, mungkin kalau bisa dibilang itu seperti kredensa. Jadi proyektor itu hanya cukup berjarak sekitar 50 cm dari titik lensa ke fasad atau bidang tembak. Jadi tidak perlu lagi mengkhawatirkan jarak tembak jika kita menggunakan atau melakukan instalasi projection dengan menggunakan proyektor itu di ruang dengan skala yang cukup kecil. Nah, ini adalah penggunaan TV ya. Jika kita menggunakan TV di rumah, jadi posisinya itu fix, kita tidak bisa pindah-pindah, walaupun bisa juga akan sangat amat sulit. Lalu juga angle-nya sangat terbatas. Lalu kemungkinan besar itu kalau kita punya anak kecil pasti akan sangat risky atau riskan jika posisi TV itu berada di jangkauan anak-anak. Lalu juga screen-nya itu fix, ukuran screen-nya itu fix. Jadi kita beli TV 50 inch itu kita tidak bisa upsize atau downsize dengan ukuran sesuai dengan konten yang akan kita tonton atau nikmati. Nah, jika kita menggunakan projection, kita bisa melakukan adjustment image hingga 120 inch. Lalu built-in TV Android yang sudah ada di proyektor tersebut, dan juga yang paling banyak masih jadi worry issue adalah jika kita menggunakan proyektor di rumah itu harus menggunakan screen tambahan, padahal
kita menggunakan tembok yang blank tembok pun atau blank wall pun masih tetap terlihat projectionnya dengan bagus. Lalu juga sudah built-in speaker di dalam proyektor tersebut. Nah, ini adalah tipe yang memang kita bisa katakan untuk solusi yang instalasinya itu atau penggunaannya itu untuk home office. Jadi selain bisa digunakan sebagai media entertainment dan juga proyektor ini EF12 dan juga EHLS 300B yang videonya tadi sudah saya putar itu memiliki Epson Online Meetings by Zoom. Jadi jika rekan-rekan punya customer yang itu aktivitasnya itu bekerja dan juga beraktivitas di rumah itu lebih banyak, jadi mereka bisa melakukan antara entertainment dan juga pekerjaan di rumah itu jadi lebih efisien. Jadi tidak perlu lagi mengkoneksikan antara proyektor dengan source yang ada. Jadi tinggal pilih Epson Online Meeting by Zoom itu yang aplikasinya sudah ada di proyektor, kita bisa langsung plug and play untuk melakukan meeting online dengan rekan-rekan yang ada di luar, yang ada di kantor atau yang ada di manapun seperti itu. I'm now going to show you how to do a Zoom call using EF12. On the screen, you can see that it only requires 3 very simple, easy steps to set up a Zoom call. First, connect the webcam to the USB port of the projector, after which key in the meeting ID and the password provided by the organizer. Once you're done, click on Join Meeting. When prompted, please allow the app to take pictures and record video. Now, you're successfully connected to the call. Now your meetings can be done on the bigger screen using EF12. You can also choose to host your meeting by signing in to your account. So as you can see, it's a very easy and fast-free method to set up your calls on a bigger screen using EF12. Oke, jadi hanya perlu menambahkan USB cam untuk memperlihatkan gambar yang supaya kita dapat lihat pada saat online Zoom. Nah, ini adalah sampling installation untuk EHLS 300B yang mana untuk instalasi ultrashotter projector di mana menggunakan screen, jadi jarak tembaknya itu sangat dekat di atas kredensa, sekitar 50 hingga 60 cm dari titik lensa. Lalu juga kita bisa melakukan instalasinya langsung ke tembok. Jadi ini adalah contoh case installation yang partner kami sudah install di customer mereka. Jadi untuk yang on the wall itu kredensa bisa ditarik maju mundur. Jadi mereka bisa melakukan adjustment. Jadi di saat kita mau nonton entertainment dengan menggunakan proyektor, kita tinggal tarik seperti seperti sliding ya. Jadi projection itu bisa lebih lebar lagi atau lebih besar lagi untuk image projectionnya seperti itu. Nah, dari ke semua lineup yang sudah saya jelaskan, ini adalah teknologi yang memang sebagai unggulan dari Epson Projector, di mana ada teknologi laser sebagai sumber cahaya dan juga teknologi 3LCD yang memiliki atau menghasilkan kecerahan yang natural dan juga aman di mata. Lalu juga secara laser light source
proyektor kami mampu bertahan hingga umur laser 20.000 jam pemakaian. Jadi secara maintenance kita bisa bilang bahwasanya jika kita menggunakan proyektor itu hingga 20.000 jam, kita tidak perlu lagi menggonta-ganti lampu yang ada di proyektor tersebut karena sudah menggunakan teknologi atau sumber cahaya laser seperti itu. Oke, nah selanjutnya rekan saya Pak Agung Budiono akan mempresentasikan kebutuhan rekan-rekan HDI ini untuk mencetak desain project sebelum dipresentasikan ke customer. Oke, Pak Agung, boleh silakan. Oke, terima kasih Mas Noval. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Pada siang hari ini saya akan melanjutkan pemaparan mengenai produk Epson ya. Yang produk ini nanti akan banyak membantu Bapak Ibu sekalian para arsitek dan desain interior ya dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari seperti itu. Oke, kita langsung ke materi saja. Oke, ini yang pertama mengenai desain printing requirement ya. Oke, Bapak Ibu sekalian yang sudah banyak kecimpung di bidang konstruksi ya, ini tentunya sudah familiar dengan step-step atau tahapan-tahapan mengenai pembangunan sebuah bangunan gitu ya, baik gedung atau mall atau apartemen gitu ya. Nah ini urutannya biasanya di perencanaan, kemudian studi kelayakan, selanjutnya briefing atau ulasan gitu ya, kemudian dilanjutkan ke desain ya, perancangan, dan selanjutnya dari desain ini akan dilakukan tender. Kemudian ada setelah tender ditentukan siapa pemenangnya, nanti akan melakukan konstruksi, kemudian nanti kalau konstruksinya udah selesai nanti akan melakukan serah terima kepada user, dan selanjutnya tahap terakhir adalah maintenance. Dan maintenance ini pasti membutuhkan waktu yang lama ya. Jadi dari bangunan udah selesai dibangun sampai nanti mungkin ada umur tertentu untuk bangunan tersebut gitu ya. Ini ada dokumen-dokumen yang diperlukan untuk disimpan selama periode itu. Oke, kalau kita lihat pada tahapan ini, tahapan apa aja yang membutuhkan cetak gitu ya. Jadi di perencanaan, kemudian di perancangan, selanjutnya di konstruksi. Jadi pada saat bangunan itu dibangun gitu ya, itu juga tentunya di site juga masih membutuhkan cetak gitu ya. Pada umumnya cetak yang ukuran besar kalau untuk bangunan-bangunan yang ukurannya besar gitu ya. Kemudian di tahap maintenance ini juga dokumen-dokumen untuk perawatan bangunan ini juga pasti dibutuhkan cukup lama, biasanya dalam range puluhan tahun gitu ya. Jadi untuk hasil cetaknya sendiri itu juga diharapkan dapat bertahan warna kualitasnya sampai puluhan tahun tersebut. Oke. Untuk pekerja konstruksi yang membutuhkan cetak ini biasanya untuk cetak arsitektur desain, kemudian desain interior gitu ya, kemudian drawing electrical gitu ya, kemudian blueprint buildingnya, kemudian yang berikutnya adalah pemipaan ya. Kurang lebih yang dicetak dalam konstruksi itu adalah seperti ini ya, contoh-contoh hasil cetak yang biasanya dilakukan di segmen konstruksi. Oke, dari hasil cetak itu, ini ada yang biasanya menjadi concern bagi desainer atau arsitek itu dari sisi printernya, yaitu dari hasil cetaknya dulu ya, yaitu print akurasi dan detail gitu ya. Kalau dari
gambar-gambar yang tadi dapat kita simpulkan poin-poin yang dibutuhkan adalah print akurasi dan detail, kemudian water resistant, ya ini berkaitan dengan gambar nanti yang akan dibawa ke site gitu ya, supaya nggak rusak. Kemudian berkaitan dengan printing quality gitu ya, dan printing quality ini biasanya yaitu dalam maintenance dia warnanya atau tulisannya ini dapat bertahan dalam waktu yang lama atau tidak. Kemudian flexible print size, jadi yang dibutuhkan bukan hanya cetak yang kecil aja, tapi untuk bangunan-bangunan yang besar biasanya butuh cetak untuk A1 atau A0 gitu ya. Dan save time ini biasanya kerja konstruksi juga akan membutuhkan waktu yang cepat untuk pembangunan gitu ya, biasanya dikejar timeline gitu ya. Oke, kemudian dari sisi printernya sendiri ya, ini printer dibutuhkan yang penggunaannya gampang dan perawatannya gampang, kemudian yang daya konsumsi dayanya rendah, kemudian fleksibel koneksinya, yaitu pada saat ini sudah menggunakan WiFi ya rata-rata, kemudian bisa multifungsi juga, jadi bisa diperbesar gitu ya gambarnya atau bisa scan printernya, nah, itu juga biasanya masih dibutuhkan. Kemudian yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah low cost ya, jadi biaya operasionalnya juga rendah. Oke, kita lihat untuk base technical dan desain printing solusi yang yang ditawarkan oleh Epson gitu ya. Ini kita mempunyai tipe-tipe printer yang biasanya dipakai untuk konstruksi ya. Ini ada 24 inch desktop, kemudian 24 inch wide, 36 inch wide gitu ya. Jadi ini beda di ukuran printer dan hasil cetaknya. Kalau 24 inch ini biasanya ukuran A1 ya. Kalau 36 inch ini ukuran A0. Meskipun printer ukuran 24 inch ini ya, ini dapat digunakan juga untuk mencetak gambar-gambar yang ukuran A4 atau A3 gitu ya. Ini ada untuk tipe yang ini desktop, ini ada tray yang akan sangat membantu Bapak Ibu sekalian untuk mencetak ukuran yang besar maupun yang kecil gitu ya. Kemudian yang seri yang X ini mungkin lebih concern ke low cost ya, karena di sini menggunakan tinta dalam bentuk yang tabung atau botol gitu ya. Oke, dari sini ada tipe yang multifunction juga ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita ada tipe 5430M. Ini ada scannernya ukuran A0. Nah, ini biasanya digunakan untuk mendigitalisasi dokumen-dokumen yang ada hard copy-nya tapi nggak ada soft copy-nya. Oke, kita dari printer itu T-series ya, tadi yang saya jelaskan. Nah, ini kita masuk ke dalam perangkat di dalamnya gitu ya. Ini printer ini dilengkapi dengan teknologi printhead. Nah, ini merupakan inti dari si printer itu sendiri, yaitu printhead-nya mempunyai teknologi precision core ya, di mana hasil cetaknya itu sangat akurat gitu ya. Dan di sini juga resolusinya juga sangat tinggi, bisa mencapai 2880 kali 1440 dot per inch gitu ya. Dengan nozzle-nya ini bisa bervariasi. Nanti ini disesuaikan dengan gambar yang akan dicetak. Ini udah otomatis dimiliki oleh printhead Epson. Oke, untuk akurasi ya. Akurasi, nah ini tingkat akurasinya itu 0,1% ya. Jadi sangat akurat sekali, dan tingkat kepresisian garisnya yaitu garis yang paling kecil dibuat oleh si printer, dicetak oleh si printer ini 0,02 mm ya. Dengan ukuran teks paling kecil itu bisa sampai 4 bit itu. Jadi sangat detail sekali. Oke, kemudian tinta yang digunakan ini menggunakan tinta pigmen ya, Bapak Ibu sekalian, dengan jenis tinta Ultra Chrome XD2 ini yang tahan air ya. Jadi Bapak Ibu sekalian jangan khawatir kalau mungkin cetakannya ini terkena keringat atau mungkin terkena hujan gitu ya, ini nggak akan luntur ya Bapak Ibu sekalian. Dan ketahanan warnanya juga lama sekali ya. Oke, di sini kalau kita lihat ini hasil penelitian dari pabrik Epson yang ada di Jepang untuk ketahanan warna dari tinta Ultra Chrome XD ini dapat mencapai 60 tahun ya, untuk warnanya ini nggak akan pudar. Sedangkan pada umumnya untuk brand yang lain ini menggunakan tinta dye bukan tinta pigmen, jadi warnanya ini akan cepat pudar atau
berubah warnanya. Oke, kemudian ini ada fitur yang namanya automatic sheet feeder. Jadi untuk tipe yang seri 130 series ini ada kelengkapan yang udah built-in ya di printernya. Itu di sini ada tray yang bisa menampung kertas ukuran A4 atau A3 maksimal 50 lembar, dan di situ juga bisa standby kertas roll gitu ya. Jadi pada saat Bapak Ibu sekalian mau cetak kertas potongan, cut sheet ataupun kertas roll, nggak perlu menggonta-ganti media gitu ya. Jadi lebih simpel Bapak Ibu sekalian. Oke, ini kemudian ada fitur yang sangat berguna ini ya di dalam printhead. Ini adalah fitur NVT atau Nozzle Verification Technology. Jadi fitur ini merupakan fitur maintenance dari printhead ya. Jadi ini printheadnya itu mempunyai fitur perawatan diri sendiri gitu ya. Jadi kendala di printer inkjet biasanya adalah nozzle-nya yang mampet gitu ya. Dan dengan teknologi ini menjaga kualitas dari si printhead agar tetap bagus seperti itu. Kalau memang ada kendala di satu nozzle gitu yang mampet, nanti secara otomatis di printhead-nya ini akan menggantikan nozzle yang bolong itu, yang mampet itu akan digantikan oleh nozzle-nozzle yang di samping kanan kirinya. Jadi hasilnya tetap bagus kalau Bapak Ibu sekalian lihat dari gambar yang di kanan ini ya. Jadi ini sangat membantu untuk maintenance. Oke, ini juga desainnya udah dibikin anti dust ya, anti debu. Jadi kalau memang printernya dibawa ke site gitu ya, ini jangan khawatir debunya nanti akan masuk ke dalam printer atau merusak hasil cetak. Oke, berkaitan dengan low power consumption ya, ini printer T-series ini sangat rendah untuk wattnya ya. Untuk yang paling kecil adalah 22 watt, untuk yang paling besar yang udah ada scannernya itu 38 watt. Dan untuk yang paling kecil ini kalau Bapak Ibu sekalian mungkin ada kendala listrik mati atau mungkin di daerah yang terpencil itu ya, ini bisa dinyalakan dengan power bank yang ada colokan AC-nya karena dayanya sangat kecil ya. Oke, untuk koneksinya ini cukup banyak yang tersedia di printernya, yaitu USB high speed, Ethernet, Wi-Fi. Wi-Fi ini ada dua macam, Wi-Fi router atau Wi-Fi direct. Kemudian ada USB direct print. Kalau Bapak Ibu sekalian filenya ada di flash disk, nanti tinggal colokin aja ke printer dan bisa mencetak langsung dari situ. Nggak perlu pakai PC, nggak perlu pakai jaringan seperti itu. Oke, dan ini juga fitur ini memang desainnya dibikin minimalis ya. Jadi Bapak Ibu sekalian mungkin yang space-nya di kantor itu mungkin terbatas. Ini printernya bisa ditaruh di atas meja atau ditaruh di pojok seperti itu. Dengan koneksi Wi-Fi atau LAN ini bisa beroperasional dengan baik. Oke, dan ini untuk after sales jangan khawatir Bapak Ibu sekalian, kita di seluruh Indonesia itu ada total 28 service center yang kita bagi 10 sales and service dan 18 service center. Dan juga kita ada kerjasama dengan partner gitu ya untuk jadi rekanan service. Kita ada 200 lokasi di seluruh Indonesia yang membantu kita untuk service produk-produk Epson. Oke, dan Bapak Ibu sekalian, kalau ada kesempatan untuk hadir di acara BCI Equinox ya, ini jangan lupa datang ke booth kita. Ini acaranya diadakan 17 sampai 18 Februari 2002 gitu ya. Ini lokasinya di booth nomor 35 sampai 36 ya. Nah, ini nanti Bapak Ibu sekalian bisa melihat langsung unit kita, proyektor maupun printer T-series ini. Oke, dan ini juga kita ada spesial program ya untuk Bapak Ibu sekalian. Untuk proyektor kita ada Fit Your Design. Jadi kita dapat meminjamkan satu unit selama sebulan gitu ya. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian coba dan manfaatkan gitu ya di kantor Bapak Ibu sekalian. Ya ini ada beberapa produk ini ya untuk
home lifestyle, kemudian small meeting room, large venue, collaborative meeting room, dan living room. Ini nanti Bapak Ibu sekalian dapat menghubungi sales kami atau nanti Mas Noval ya untuk keperluan peminjaman atau demo ini. Untuk yang T-Series kita juga ada program free printing ya. T-Series ini kurang lebih kita dapat meminjamkan printer di tipe yang available gitu ya. Ini kurang lebih dalam 2 minggu, biasanya antara 2 minggu sampai sebulan gitu ya di office Bapak Ibu sekalian. Nanti Bapak Ibu sekalian dapat mencetak langsung dan melihat hasil secara real gitu ya. Oke, yang terakhir mungkin ini adalah kontak person teman-teman sales kita. Mas Jovi ini sales untuk printer T-Series ya, untuk printer teknik, dan Mas Noval ini untuk yang proyektor. Nanti Bapak Ibu sekalian jika ada kebutuhan bisa kontak teman-teman di PT Epson. Oke, terima kasih. Mungkin sampai di sini saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Noval dan Pak Budi dari Epson. Ini saya lihat ini dari kolom chat ini udah ada beberapa pertanyaan nih. Jadi mungkin Pak Noval dan juga Pak Budi nanti bisa bantu jawab ya Pak ya? Boleh. Iya. Ini ada dari Pak Iwan. Ini tanya tentang proyektor nih Pak. Ini proyektor Epson ini apakah bisa digunakan di media kaca? Halo Bu, ya. Oh ya, halo. Halo. Untuk media kaca ya, jadi untuk projection itu kita lebih baik bisa di media kaca, cuman mesti dilapisi dengan lapisan yang tidak glossy atau matte seperti itu Bu. Jadi karena kan secara projection kan skemanya kan dia kan memantulkan ya, jadi kalau di kaca takutnya akan tembus untuk hasil image projectionnya Bu. Gitu. Jadi kita sarankan untuk melapisi surface kaca tersebut dengan material yang memang doff atau yang tidak glossy gitu. Oke. Nah, kalau misalkan dindingnya berwarna putih gitu Pak, itu pengaruh nggak atau dinding-dinding yang berwarna terang gitu? Berwarna putih malah kita prefer sih Bu. Jadi untuk tembakan dinding dengan warna putih itu kita prefer sih. Oke, tapi kalau warna-warni juga masih oke ya Pak ya? Ya, betul. Oke. Lalu ini, sebentar. Oh ini dari Pak Iwan juga, tapi ini tanya tentang printernya. Untuk printer Epson ini apakah ada settingan untuk penghematan tinta Pak? Baik Mbak. Untuk printer T-Series ya, ini memang kalau untuk penghematan tinta biasanya di printer ini memang ada settingannya ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian mungkin pengen pemakaian tintanya nggak terlalu boros, tapi ini biasanya berkaitan dengan kualitas ya. Kalau memang membutuhkan kualitas yang bagus, biasanya kita ada settingan fine atau high quality gitu ya. Jadi tapi di sini juga akan membutuhkan banyak tinta juga ya untuk cetak. Kalau umpamanya Bapak Ibu sekalian pengen hasilnya tintanya nggak terlalu boros, bisa menggunakan mode standar. Ini juga sudah cukup bagus, terutama untuk gambar-gambar arsitek ini cukup menggunakan yang mode standar aja udah dia udah cukup ya untuk hasilnya sudah presisi dan akurat seperti itu. Jadi untuk hemat atau enggaknya tergantung dari kebutuhan sih, bisa diatur di drivernya seperti itu. Oke, ini ada dari Pak Robi Gunawan. Bertanya untuk proyektor Epson, apakah sudah beresolusi UHD 4K dan apakah bisa dikonversikan dari resolusi 1080? Oke, untuk pertanyaan dari Pak Robi, secara resolusi yang dimiliki oleh Epson itu ada line up yang memang kita memiliki
conversion antara Full HD dari Full HD ke 4K Pak, di mana namanya itu 4K enhancement atau 4K upscale. Kita melakukan pixel shifting dari resolusi 1080 agar pada saat gambar atau image on screen kita bisa menghasilkan pixel itu senilai pixel 4K Pak. Itu. Jadi ada beberapa line up yang dari Projector Epson itu sudah memiliki fitur 4K enhancement atau 4K upscaling. Oke. Nah, untuk aspek rasionya itu apakah bisa kompatibel ke cinematic scope? Untuk aspek rasio cinematic scope untuk saat ini belum ada, tapi ada salah satu model Epson modelnya itu HTW 9400 sudah support cinematic scope aspek rasio 2,35:1, hanya saja mesti ditambahkan semacam lensa tambahan di depan lensa si proyektor agar tampilannya itu bisa mengcover untuk aspek rasio sinematik Pak, gitu. Oke, lalu ini ada Ardi dari PT Spin Jakarta. Ini lumayan banyak di pertanyaan. Cuma kita bacakan satu-satu ya Pak. Oke. Mungkin yang pertama tadi dibahas Epson teknologi dari series LS ya, LS300B ya. B sih. Oke. Relate nggak dengan tingkat noise atau tingkat kebisingan proyektornya? Kalau untuk tingkat noise, based on spek yang kita miliki untuk tipe EHLS 300B, untuk normal fan-nya itu Pak di angka atau di level 37 desibel Pak. Dan juga untuk mode echo-nya itu di sekitar 23 desibel. Jadi secara noise untuk ruangan seperti kamar atau residential itu tidak mengganggu lah secara noise untuk fan dari si proyektor EHLS 300B gitu. Oke Pak. Lalu ini mungkin dari case-nya Pak Ardi ini. Jika ruang meeting saya berukuran 8 x 10 meter dan menggunakan board untuk presentasi, seberapa jauh jarak proyektor ke board dengan tipe proyektor ini? Apakah dengan jarak lebih dari 5 sampai 10 meter available, Pak? Nah, ini mungkin akan saya bantu jawab melalui email ya, Pak Mawardi ya, karena ada aplikasi atau ada software yang kita dapat menghitung jarak tembak dan juga posisi proyektor di mana dengan gambar sekian dan juga luas atau besar ruangan sekian itu dapat image itu masih dapat terlihat itu jika dalam posisi orang itu pada row bangku yang sangat belakang seperti itu. Jadi nanti saya coba bantu jawab via email dan juga bantu kalkulasikan simple case untuk menghitung jarak tembak dan juga penggunaan image di ruangan tertentu lah seperti itu. Oke. Nah kalau tadi tuh mungkin Pak Nova menyampaikan kalau misalkan laser ini ada masa aktifnya 25.000 jam ya kalau nggak salah. Sekitar 20.000 jam Pak. Oh 20.000 jam. Iya. Nah kalau misalkan sudah mencapai masa aktif maksimal tersebut, apa Pak yang akan terjadi? Jadi untuk sumber cahaya laser yang kita set itu adalah standarnya itu umur laser itu sekitar 20.000 jam. Tapi kita bisa melakukan adjustment Pak. Jadi untuk sumber cahaya laser kita bisa melakukan adjust dengan melakukan adjustment di brightness level. Jadi misalkan kita mau mencapai masa lampu atau masa umur si proyektor itu lebih dari 20.000 jam. Jadi kita bisa melakukan adjustment brightness itu ya kita set di level angkanya 80% atau 50% tergantung acceptable dari mata yang melihat hasil dari projection tersebut. Jadi kita bisa melakukan manage brightness untuk memperpanjang usia dari si proyektor tersebut. Gitu. Oke, lalu selanjutnya, sebentar saya scrolling lagi. Oke, ini dari Pak Nanang. Bisakah menggunakan proyektor Epson di ruangan yang terang? Mungkin case-nya semi outdoor kali ya Pak? Pak Nana sepertinya sudah dijawab Pak oleh rekan saya Pak Ardian di kolom chat ya. Oh sudah ya? Yes. Jadi untuk proyektor tipe L200F ya Pak Nanang Haryanto kan?
Oh iya, betul. Yes, sudah dijawab oleh Oke. rekan saya, boleh di scroll down, Bu, di Oke, bawah. oke. Ya. Oke, tapi kalau misalkan diletakkan di semi outdoor itu apakah masih oke, Pak? Nah, Masih itu terbit? juga kita bisa melakukan kalkulasi dengan software Oke. yang kita miliki, itu adalah namanya brightness calculator. Jadi kita bisa melakukan apa ya, semacam kalkulasi instalasinya itu di ruangan apa, apakah di meeting room, auditorium, ballroom atau lain-lainnya. Kita bisa melihat lux on screen estimation lux on screen yang kita dapatkan jika menggunakan, misalkan kita sudah pilih proyektornya itu dengan brightness 5000 lumens, 6000 lumens, kita bisa mengadjust ambient lights-nya berapa di ruangan tersebut, lalu kita dapat hasil dari lux on screen yang didapati oleh si proyektor tersebut. Gitu, Bu. Oke. Oke, ini masih ada juga pertanyaan dari Pak Mawardi, tapi mengenai printer. Jadi untuk Pak Budi mohon dibantu ya Pak ya. Ini sudah banyak nih perangkat yang mengadopsi AI. Apakah ada progres perangkat Epson dalam mengadopsi AI ini Pak? Atau sudah bisa dikembangkan? Atau seperti apa? Untuk AI kita nanti mungkin saya coba cari informasi dulu ya. Karena Oke. untuk yang T-series ini sampai saat ini memang pengoperasiannya masih standar seperti printer yang biasa gitu ya. Tapi memang saya ada satu customer yang printer ini udah terintegrasi dengan sistem mereka gitu ya, dan dia katanya udah mungkin automatic printing atau seperti apa. Ini mungkin kalau untuk yang seperti itu kita sebaiknya lakukan trial dulu ya Mbak ya. Jadi kita bisa tes di lokasi Bapak Ibu sekalian. Jika Bapak Ibu sekalian di sana mungkin ada software atau perangkat yang memang bisa langsung terkoneksi dengan printer. Nah, nanti bisa dites langsung apakah support atau enggaknya gitu. Oke. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya Pak Dani, pertanyaan pasti orang-orang juga ingin tahu nih, pasti mengenai garansinya. Ya. Nah, garansi baik dari proyektor ataupun printernya ini seperti apa? Dan terutama untuk spare part apa yang bisa tercover? Oke, mungkin saya bisa jelaskan untuk yang printer ya. Kalau untuk yang printer T-series ini, untuk yang seri 130, kecuali yang X ya, itu dan tipe yang 430 ya, ini garansinya 3 tahun onsite ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian ada kendala di unitnya dalam waktu 3 tahun, nanti bisa call ke call center kita aja, nanti kita bisa lakukan kunjungan. Tapi ada batasan untuk ini ya, apa namanya, jaraknya adalah 30 kilo dari service center terdekat, seperti itu. Di luar itu mungkin masih bisa ya, tapi nanti kita biasanya mungkin ada adjust di apa namanya, biaya transportasi. Kalau untuk apa namanya, troubleshooting biasanya kita targetkan maksimal 3 hari sih untuk masing-masing case ya. Gitu. Oke. Kalau untuk yang proyektor mungkin Mas Pak Novel. Noval ya, bisa Iya. bantu. Ya, untuk proyektor Pak, dari seri laser kita bagi menjadi 2 Pak. Jadi untuk seri laser yang professional display, yang proyektor itu brightness-nya starting di 6000 lumens hingga 30.000 lumens. Untuk instalasi seperti auditorium, ballroom, dan large venue lainnya, kita mengcover warranty-nya itu 3 tahun atau 20.000 jam. Kemudian warranty-nya itu on-site, jadi kita bisa melakukan visit atau kunjungan ke venue tersebut untuk melakukan eskalasi troubleshooting. Tapi kita juga mengcover on-site troubleshooting atau on-site execution-nya itu di radius 30 km dari lokasi service center di kota tersebut, Pak. Seperti itu. Dan yang kedua, untuk proyektor yang laser, tapi brightness-nya itu di bawah 6000 lumens seperti 5000 lumens, 4000 lumens, dan juga seperti home projector atau home entertainment, kita warranty-nya itu 3 tahun atau 12.000 jam. Dan juga untuk warranty-nya itu carry in. Jadi Bapak bisa membawa proyektor yang mengalami isu itu langsung ke service center atau authorized partner kami di kota-kota tersebut. Gitu, Pak. Oke, thank you Pak Noval dan juga Pak Budi untuk
bantu-bantu jawab pertanyaan ya di kolom chat Terima ini. kasih. Dan mungkin bagi rekan-rekan yang masih ingin bertanya dan membutuhkan informasi lebih lanjut, semoga tadi screen yang tadi mengenai kontak dari Pak Jovi maupun Pak Noval udah di screenshot ya gitu. Yes. Oke, terima kasih Pak Noval dan Pak Budi. Oke, terima kasih Mbak Aldi. Saya lanjutkan ke sesi utama diskusi sore hari ini. Sebelumnya saya akan perkenalkan terlebih dahulu moderator pada sore hari ini, yaitu Pak Anton Adianto dari BCI Sentral selaku Asisten Publishing Manager. Pak Anton nantinya akan memandu acara utama IDD Light Series ketiga ini dengan tema How to Create Stunning Residential and Small Space Projects, yang berkolaborasi dengan HDI DKI Jakarta dan disponsori oleh Epson, serta didukung oleh Construction Plus Asia dan juga Archify. Kepada Pak Anton dipersilakan. Oke, selamat sore semua. Terima kasih atas kehadiran di acara IDD Lights sore hari ini. Perkenalkan, nama saya Anton Adianto dari BCI Sentral, dari Publishing. Kita akan bicara mengenai tema How to Create Stunning Residential and Small Space Project, bekerja sama dengan HDI DKI Jakarta dan disponsori oleh Epson. Jadi sebelum kita berdiskusi, dan kita akan ada dua narasumber di sini. Tapi sebelum itu kita akan melihat dulu bahwa menurut survei dari tim riset dan economics dari BCI Sentral yang dilaporkan dalam Indonesian Market Construction Outlook 2020 juga 2021. Jadi sektor hunian tuh menurut mereka menjadi salah satu yang sedikit terpengaruh akibat secara signifikan akibat COVID-19.
Nah, kita pengen tahu juga sih sebenarnya bagaimana mendesain suatu hunian interior yang baik, yang hebat, meskipun fungsinya mungkin sekarang agak berubah gitu. Nah, bersama kita di sini sekarang semua sudah ada 2 narasumber. Pertama, saya ingin perkenalkan Pak Hans Susantyo selaku Design Director dari Vindate Interior and Architecture. Selamat sore Pak Hans. Selamat sore. Ya. Kemudian Pak Hans ini nanti akan banyak bicara mengenai residensial karena beliau adalah ekspertisnya di sana. Kemudian bersama ini juga ada Ibu Erina Wiono atau Mbak Nino yang juga adalah freelance interior designer dan lecturer ya. Selamat sore Mbak Nino. Selamat sore, Mas. Ya, Mbak Nino ini adalah punya expertise di space planning ya. Jadi tentang ruangan nanti kita akan tanyakan. Tapi sebelum itu terima kasih atas kehadirannya, atas join di sini para narasumber. Jadi saya ingin tanya dulu dari sebelum masuk ke detail mengenai desain dan segala macamnya. Proses desainnya itu sendiri sih yang supaya kita samakan karena mungkin yang hadir di sini adalah mereka yang sudah bergerak sebagai praktisi juga. Pak Hans, dalam mendesain hunian nih Pak, apapun model huniannya Pak ya, hal pertama apa yang paling krusial untuk dilakukan oleh desainer sih sebenarnya, yang paling pertama kali dilakukan oleh Bapak gitu misalnya sebagai desainer? Pak Hans, silakan. Oke, yang paling krusial adalah interview untuk kebutuhan kliennya. Baik. Jadi, Halo? ya, kedengeran Pak? Kedengeran Pak. Silakan Pak. Iya, yang paling penting kita harus tahu kebutuhan kliennya dulu, karena yang akan tinggal di hunian tersebut adalah kliennya kan, selama mungkin 5, 10, atau 15 tahun mendatang. Ya. Jadi pertama tuh harus tahu apa yang diinginkan, kemudian pesan yang ingin disampaikan. Kalau begitu bagaimana Pak? Mereka misalnya ya dari sisi desainer kan kadang-kadang yang tahu yang terbaik tuh harusnya seperti ini, tapi mereka itu mungkin pengennya hal yang mungkin nggak cocok dengan kebutuhan ruang, kebutuhan size mereka gitu. Nggak masalah, karena kan kita desainer memang tujuannya menjadi sebuah jembatan untuk memenuhi keinginan klien ya. Mau sesuai atau tidak sesuai itu kan lebih ke selera. Tapi normally teknis biasa mereka sih ikut semua. Yang biasa kita bebaskan lebih ke masalah warna, material, dan hal yang non teknis. Ya, biasanya Bapak coret-coret dulu gitu, maksudnya yang ini kira-kira pengennya seperti ini deh atau? Enggak, biasa kita proposal design dulu. Once they do the down payment, then we work. Oke. Gitu. Oke. Nah, kalau dari sisi desain Ibu Nino nih ya, pendekatan apa sih kalau misalnya dilakukan dalam satu proyek hunian? Apakah kebutuhan ruangannya dulu yang ditanyakan, kemudian atau fungsinya dulu, atau memang estetikanya dulu gitu? Silakan Mbak. Iya ya, saya sebenarnya hampir sama dengan Pak Hans ya. Pasti semua desainer itu yang utama adalah pengumpulan data terlebih dahulu. Setelah itu biasanya memang rata-rata yang datang ke saya itu gini, ada yang kebanyakan lebih kepada minta diaturkan space planningnya. Jadi mereka biasanya sudah membawa banyak gambar gitu ya dari Pinterest. Terus saya selalu bilang bahwa itu belakangan untuk desain. Jadi kita harus masuk ke space planning dulu. Karena pada dasarnya perencanaan sebuah ruangan adalah hal yang mendasar, itu adalah proses dari desain interiornya itu sendiri. Dimulai dengan menganalisa tentang ruang yang akan digunakan, menyusun rencana dan mendefinisikan ruang dan kegiatan yang berlangsung. Jadi kita mendefinisikannya, kita harus kasih tahu dia ini cocoknya posisinya di mana. Jadi untuk desain, misalnya pengen model desainnya seperti ini, biasanya saya belakangkan, nanti dulu saya bilang gitu. Karena kan desain itu selera kan nggak bisa kita paksa ya. Kalau klien seneng selera seperti apa, ya nggak apa-apa kita ikutin. Tapi untuk space planning biasanya benar-benar saya arahkan. Karena space planning itu nanti hubungannya dengan titik stop kontak, titik lampu, di mana hal tersebut sangat berhubungan erat dengan kenyamanan si pengguna. Baik, berarti sebenarnya ada sisi edukasinya justru di sini ya, bagi user ya, untuk atau owner gitu.
Iya, betul. Nah, tadi juga saya sebutkan ada di depan tuh ada hasil ICMO di kita ya, bahwa hunian residensial tuh nggak terlalu terpengaruh banyak karena buktinya kita juga tetap stabil di growth di bidang hunian gitu. Nah, kalau dari desainer gitu, saya ingin tanya Pak Hans, dengan adanya pandemi 2 tahun terakhir ini, apakah ada perubahan permintaan atau kebutuhan dalam desain dalam satu proyek hunian secara umum, Pak Hans? Tidak ada sih Pak, sama-sama aja. Sama aja ya Pak ya, jadi memang nggak ada, oh nanti saya karena banyak di rumah, jadi saya pengen ada keperluan apa ruangan kantor yang lebih meeting yang lebih besar atau gimana? Enggak ya Pak? Enggak sih. Kalau Bu Nino, apakah ada seperti itu? Lumayan tuh. Hampir semua klien saya pada akhirnya bilang atau yang sekedar mau renovasi itu minta ruang baru untuk kerja. Itu rata-rata semua gitu. Manggil saya di belakangan ini karena membutuhkan satu ruang khusus. Iya. Ruang khusus apa nih? Misalnya ruang untuk dia kerja. Jadi karena Zoom dia nggak mau terganggu gitu. Jadi mereka rata-rata tolong dong siapkan di mana dapat cahaya cukup, suaranya juga cukup karena di ruangan ya tidak terganggu gitu. Iya. Kalau dari sisi misalnya hiburan misalnya, apakah memang jadi lebih lama di rumah kan? Jadi apakah ada kebutuhan ruang hiburan baru gitu di rumah? Kalau itu sih enggak, rata-rata semua hubungannya dengan ruang kerja. Baik. Oke, kalau dari, nah ini saya ingin tanya Pak Hans, tantangan dalam proyek residensial yang ukurannya besar-besar Pak, kan pasti ada ya. Keuntungannya sih pasti ada, tapi kemudian apa yang menjadi tantangan sih dari sebuah desain rumah yang besar itu Pak? Tantangannya adalah gimana kamu bisa bersahabat baik dengan ownernya sehingga proyeknya lancar. Gitu. Komunikasi yang pentingnya ya. Ya. Komunikasi dengan owner ya. Komunikasi dengan klien itu sangat penting karena rumah besar itu kan kita punya banyak opsi untuk area ya. Dan rata-rata klien itu dreams-nya banyak. Jadi maunya banyak juga kuat untuk maunya banyak sekali, dreamsnya apalagi. Dreamsnya banyak, uangnya banyak, maunya banyak. Jadi makin bingung. Di situ komunikasi. Karena mereka bisa, karena mereka bisa dapat semuanya kan. Jadi kadang disepakati satu denah, akan timbul mimpi baru lagi. Jadi intinya adalah komunikasi dan meyakinkan bahwa memang ini sudah cukup dan cocok. Belum lagi penghuninya juga mungkin bapaknya setuju dengan desain ini, kemudian ibunya pengennya seperti ini, belum anaknya. Enggak, itu biasa saya batasi yang boleh bicara hanya satu orang, Pak. Oke. Jadi dari awal kita sudah sepakat bahwa untuk baiknya decision maker itu satu orang. Sisanya kalau dia mau diskusi dengan anggota keluarga lainnya, itu adalah tanggung jawab beliau. Iya. Jadi pokoknya sudah komunikasi yang dilakukan hanya satu owner dan satu desainer gitu aja Pak ya? Ya, betul. Oke, kalau di Mbak Dino gimana nih? Kalau misalnya dari ruangannya adanya ternyata sempit gitu misalnya, kecil gitu. Dan apa tantangannya tuh? Ya pasti tantangannya ruangan ya. Iya. Kalau saya emang agak beda yang Pak Hans agak galak. Maksudnya kayak saya belajar yang Pak Hans tuh bisa galak sama klien. Enggak, kalau saya hampir sama ya dengan Pak Hans. Pertama itu kita memang harus menciptakan chemistry dengan klien gitu. Kalau saya biasanya tuh sampai dengan satu keluarga gitu loh, dekat dengan suami, istri dan anak-anak ya. Saya pengalaman mendesain, jadi ada satu klien dia membeli rumah di townhouse. Terus dia bilang, jadi awalnya gini, dia belum pakai jasa saya. Lalu dia bilang ke townhouse tersebut, saya boleh nggak bongkar untuk supaya rumah saya ini lebih besar gitu. Akhirnya si propertinya itu membolehkan, dibongkar lah. Setelah dibongkar, karena orang awam dia nggak tahu bahwa dari dinding-dinding itu kan pasti ada struktur di antara dinding yang tidak bisa dibongkar. Ketika dia bongkar, dia perluas, dia kaget tiba-tiba di tengah rumahnya, loh
kok ada struktur gitu. Tadinya dia memang tidak mau pakai jasa desainer interior gitu loh. Setelah itu dia akhirnya pusing-pusing, akhirnya dia telepon saya, dia ajak saya ke sana. Bingung nih gimana. Jadi ya itu memang mendesain suatu rumah itu bukan hanya estetis seperti yang tadi saya jelaskan di awal ya, bahwa space planning itu sangat menentukan gitu loh. Akhirnya struktur itu yang di tengah ruangan tidak menjadi masalah karena akhirnya struktur itu saya jadikan sebagai elemen estetis, dan karena ini rumah kecil, elemen estetis yang juga berfungsi untuk tempat penyimpanan dan pajangan gitu loh. Oke. Jadi di sini sebenarnya perlunya desainer tuh dalam satu rumah desain hunian juga penting ya, Mbak Nino, berarti ya? Iya, kan jadi orang suka kadang-kadang orang suka gini loh, suka bingung, suka bilang bahwa pakai desainer interior supaya rumahnya tuh terlihat bagus. Padahal bukan, bagus itu sebenarnya relatif. Saya bilang bagus belum tentu Pak Hans bilang bagus gitu loh. Itu relatif gitu loh. Jadi saya selalu menyerahkan kepada klien maunya desain seperti apa. Tapi nanti yang saya arahkan gitu loh, desainnya supaya nggak jadi gaduh-gaduh gitu loh. Tapi base-nya dia mau apa. Iya. Seperti itu ya Pak Hans ya. Jadi pentingnya interior designer tuh di sana ya justru ya, bukan soal estetikanya ya, tapi juga bagaimana transfer apa yang diinginkan oleh klien disesuaikan dengan apa yang bisa diwujudkan, begitu ya Pak Hans? Ya, kurang lebih begitu Pak. Betul Pak. Ya, kalau Pak Hans kan soalnya punya, dulu saya ingat apa namanya, ada satu kayak style is not something you create, style is something you born with, betul ya Pak ya? Itu yang ngomong Madonna sebenarnya, bukan saya. Tapi Bapak pakai. Iya, saya pakai itu karena bagus. Oke, nah kalau ini nih, kalau misalnya perencanaan ruang nih, kalau Pak Hans menciptakan satu rumah utuh gitu ya, kemudian desain interiornya tuh apa yang biasanya ingin ditonjolkan dari satu interior rumah pada umumnya lah Pak? Misalnya living room-nya, atau saya pengen ini pada umumnya seperti apa sih? Kalau saya sih semua ruang harus sama kuatnya ya Pak ya. Ya. Jadi memang apa namanya, satu ruang dengan ruang lainnya memang harus punya satu yang sama gitu ya, atau uniform? Belum tentu. Nggak juga. Belum tentu. Jadi tiap ruang tergantung kebutuhan dan tergantung seberapa gila ownernya. Emang yang paling gila seperti apa sih Pak? Paling gila ya kamar mandinya bisa lain sendiri, kamar tidurnya lain sendiri, karaoke and bar room-nya lain sendiri, living room-nya lain juga, tiap lantai lain juga bisa. Iya. Oke. Nah kalau Mbak Nino, apakah karena misalnya ada ruangan yang lebih kecil ya, misalnya di apartemen atau ruang rumah yang lebih tapak yang lebih kecil gitu, apakah saya pengen living room-nya yang paling oke deh karena kita sering ngumpul di sana, atau seperti apa sih yang sering diminta oleh klien? Sebenarnya nggak ada sih. Jadi semua ruangan tuh buat semua klien saya, mau rumah kecil atau besar itu mereka ya pengen semua ruangannya nyaman dan menyenangkan itu. Sampai dengan kamar tidur, dan kadang sampai dengan service area pun kadang-kadang dibahas juga gitu loh. Ingat loh gitu, ada salah satunya saya lagi mendampingi orang sedang bangun rumah baru ya, saya dengan kerjasama sama arsitek ya. Sekarang ini banyak memang proyek saya tuh berjalan bersamaan dengan arsitek. Jadi arsitek yang mulai, dia minta juga saya di situ. Jadi kita langsung ketika denah jadi coba masukin gitu. Jadi tahu bahwa memang denah itu udah pas sesuai dengan keinginan si klien. Malah ada satu itu anak klien saya tuh lucu, dia bilang ini, "Mah," dia bilang ke ibunya, rumah baru nanti kamar pembantunya jangan kecil-kecil ya gitu. Saya bilang, tapi saya nggak mau desain, males. Jadi kadang-kadang tidak terduga permintaannya gitu loh. Nah kalau proses, nah tadi kan karena Mbak Nino sebut tentang arsitek ya, apakah kalau sebenarnya desain satu bangunan pada umumnya atau ini rumah lah, seharusnya memang bareng ya
penunjukan arsitek dan interior tuh harusnya bisa masuk bersamaan atau bagusnya gimana? Iya, saya udah berapa kali ya, ini kali kesekian saya di tahun awal tahun ini aja saya ada 2 rumah yang memang saya kerjasama sama arsitek. Okay. Jadi jalannya benar-benar bersamaan. Jadi dan arsiteknya pun alhamdulillah ya nggak tersinggung gitu loh. Jadi dia nggak apa-apa. Dia kalau udah nge-layout, dia pasti email saya gini, coba Nin isiin dulu enak nggak gitu. Nanti atau ada yang mau kamu rubah nggak, bahkan gitu, ada yang mau kamu rubah nggak sedikit supaya ini enak gitu. Jadi gitu nanti kalau udah saya lempar dia lagi, nanti dia yang ini jangan deh gitu. Jadi benar-benar jalannya beriringan gitu loh kita. Jadi arsiteknya tahu porsinya dan saya juga tahu porsi saya gitu loh. Ya. Kalau Pak Hans gimana Pak? Kalau ya, enaknya seperti itu ya. Iya betul. Karena apa sih masalahnya biasanya kalau arsitek udah jalan dulu, kemudian rumahnya kan masih kosong. Masalahnya adalah di saat interior masuk, kadang ada beberapa area yang memang tidak bisa kita sesuaikan karena bangunannya sudah jadi. Harus dirombak gitu. Karena teknikal ya. Jadi untuk samping lemari itu paling sering terjadi terhadap jendela. Kita perlu 70, ternyata dinding yang ada cuma ada 30 atau 40. Nah, jadi hal-hal seperti itu bisa diminimalisir dengan jalan bareng seperti kata Ibu tadi. Iya. Memang idealnya seperti itu ya. Jadi penunjukan arsitek dan interior memang bareng, jadinya pas. Iya, itu penting sekali karena untuk memastikan semua flow dan semua konstruksi tidak ada yang saling tumpang tindih ya, nggak tumpang tindih ya. Iya. Oke. Nah, kalau ini saya ingin tanya mengenai desain yang jika klien membutuhkan ruang yang dapat memfasilitasi misalnya hiburan. Kalau di rumah-rumah besar kan pasti gampang lah, kasih aja home theater, ruangan home theater, atau ruang kerja dikasih ruang meeting atau ruang kerja. Gimana kalau ukurannya terbatas, Mbak Nino? Apa yang harus dilakukan? Kan sekarang kan aktivitas di rumah jadi lebih banyak mungkin. Jadi penambahan fungsi-fungsi baru yang tadinya nggak ada. Kalau rumah besar kita memang lebih enak ya bergeraknya, tapi kalau areanya kecil itu agak sulit. Jadi ini terjadi juga ketika ini gara-gara pandemi juga. Jadi kamarnya lumayan besar tapi tidak terlalu besar. Tapi si istri dan suami rupanya cukup sering melakukan aktivitas Zoom meeting gitu. Akhirnya dia minta tolong saya gimana rearrange untuk kebutuhan ruang saya. Akhirnya dia mengambil menyarankan, misalnya memperbolehkan saya untuk mengambil kamar pembantu yang di belakang. Jadi di lantai 2 belakangnya tuh servis. Dia bongkar kamar pembantu dipindahin ke bawah. Jadi akhirnya di dalam kamarnya itu ada 4 ruang. Jadi 1 ruang tidur, 1 walk-in closet, terus di bagian belakang kamar tidur itu dia buat 2 ruang lagi, 1 ruang kerja suami, 1 ruang kerja istri. Jadi dalam 1 ruangan ada 4 ruang. Tapi ya saya sih ketawa sebenarnya waktu membuat desain itu, saya ketawa, benar-benar ketawa. Tapi kebutuhan orang itu kan berbeda ya, dan kita harus hargai kebutuhan dia gitu. Jadi ya udah saya ciptakan seperti itu, dalam 1 ruangan ada 4 ruang. Terbagi lagi gitu loh. Oke. Jadi lebih kompleks ya untuk dari sisi desain juga ya kalau seperti itu. Ya itu, jadi di situ ketika kita menarik titik-titik stop kontak, saya harus berpikir bahwa itu kan dinding-dinding baru. Gimana supaya titik itu kita ngambil dari 1 garis. Akhirnya saya buat misalnya meja kerjanya saling membelakangi supaya garis jalur listriknya itu saya ngambil di 1 garis. Stop kontaknya saya taruh di sisi kanan dan kiri tanpa harus membobok terlalu banyak gitu loh akhirnya. Iya. Nah, kalau itu dari sisi kebutuhan ruang, tapi kalau dari sisi lokalitasnya, misalnya budaya dan sebenarnya kalau dari interior desain itu, apakah Pak Hans misalnya memasukkan unsur-unsur budaya lokal itu penting nggak sih dalam atau lokalitas Indonesia itu dalam proyek-proyek hunian yang sekarang kan modern ya modelnya?
terlepas dari permintaan klien ataupun kita pengen seharusnya seperti itu atau seperti, karena gimana sih Pak sebenarnya kalau saya pengen tahu kalau dari desainer untuk memberikan poin mengenai pentingnya budaya Indonesia atau arsitektur, atau entah itu elemennya, entah itu materialnya ataupun dari sisi desain. Kalau material iya dan enggak, kembali lagi ke tema desain dan klien kita ya, apakah memang dia menginginkan ke arah ada Nusantaranya atau tidak. Jadi kalau dia tidak mau, tidak bisa dipaksa karena itu kan hunian dia ya. Tapi kalau Bapak tanya saya penting atau tidak, menurut saya sangat penting ya. Memasukkan itu ya. Oke, sebentar ada yang bocor. Oke. Ya, jadi penting ya Pak ya untuk memberikan seperti itu, karena kita kan nggak pengen desain ini akan sama jika diaplikasikan misalnya di tempat lain yang bukan copy and paste. Masalah itunya sih lebih ke kebutuhan klien satu, yang kedua adalah bagaimana kita bisa mempreserve our culture ya Pak ya. Iya. Baik, Mbak Nino setuju kah itu mengenai edukasi juga disampaikan untuk? Kalau saya sih gini, soal itu kan namanya kearifan lokal ya, itu hampir nggak ada sih. Tapi kalau saya itu lebih kepada budaya kita dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang tadi saya bilang ya. Jadi misalkan yang tadi servis kadang sering tidak dipikirkan. Gitu. Saya biasanya jatuhnya lebih kepada service area, karena kan masakan orang Indonesia itu kan bukan kayak di luar negeri yang pakai bumbu-bumbu jadi gitu loh. Jadi kadang-kadang soal dapur kotor itu suka terlupakan. Orang selalu memikirkan pantry, dapur dalam saya harus cantik, harus gini, kan selalu begitu kan soal dapur bersih. Padahal yang sifatnya hanya estetika, lupa bahwa kehidupan orang Indonesia itu ya soal makanan itu kuncinya. Jadi saya kalau lokalitas itu lebih kepada behavior cara hidup menghuninya itu. Oke. Jadi kalau begitu, nah kalau masuk ke rumah-rumah saat ini yang lebih modern, lebih segala macam, di mana teknologi akhirnya masuk sih ke dalam sana mau nggak mau. Apakah rumah itu penting sih? Nggak sih? Kalau di Pak Hans, smart home tuh terpakai nggak sih di rumah-rumah yang luxury ataupun atau lebih ke tradisional atau konvensional sih Pak? Nah, kembali ke kliennya, ada yang suka, ada yang enggak. Jadi kalau yang suka, mereka akan install habis-habisan dengan smartphone-nya. Yang enggak suka, kita akan kembali ke yang konvensional. Penting nggak penting, kembali lagi ya, selera lah ya. Itu tidak ada satu baku yang mengharuskan itu ada. Ya. Kalau Mbak Nino gimana? Apakah? Saya sih sebenarnya hampir sama ya dengan Pak Hans. Tapi gini, memang rata-rata sekarang dengan adanya misalnya lampu luar yang otomatis menyala jam 6, mati jam 5, itu rata-rata menggunakan itu. Mereka udah mulai menggunakan itu. Terus ada juga sekarang yang mulai menggunakan saya tuh juga nggak ngerti deh. Jadi dia masukin lewat solar panel, terus untuk listrik supaya listriknya itu lebih hemat. Nah itu juga mulai banyak yang pakai. Yang terakhir ini sih tadi saya lihat proyektor itu ya itu terjadi pada anak saya. Saya juga nggak tahu ternyata memang ada proyektor seperti yang tadi itu ya. Anak saya pernah minta, dia bilang, Bu, saya mau dong biar bisa nonton gini-gini. Saya pikir apaan sih gitu loh. Ternyata memang lagi tren di kalangan anak muda. Jadi ya ternyata ada gitu ya, memang yang bisa dibawa-bawa, dipindah-pindah. Itu saya baru tahu itu tadi pas lihat. Iya. Lebih portable, lebih segala macam ya, mobile ya, karena mereka. Ya, karena anak saya sendiri bilang, dia kan selalu kalau kamarnya tuh senangnya wallpaper motif-motif. Tiba-tiba dicat putih semua. Saya pikir ngapain ini putih semua? Ternyata dia pengen nonton film. Oh, oke. Dia bilang lagi tren nih loh Bu, dia kasih lihat gambar-gambarnya. Oh iya, saya iya aja. Sebenarnya kalau di teknologi kita masuk ke interior itu menyusahkan atau dari sisi desainnya ya, apakah nanti jadi terpaksa ME-nya harus dipikirkan gitu, mechanical electricalnya ataupun segala macamnya itu lebih menyusahkan atau gimana sih, Mbak? Sebenarnya nggak menyusahkan kalau semua dimulai dari awal. Itulah makanya pentingnya ada desainer interior. Bukan hanya keindahan, tetapi itu dia harus direncanakan sejak awal.
Iya, karena kan nggak bagus secara mata pun juga kalau misalnya banyak kabel Iya, berguguran gitu ya. iya betul. Oke. Baik, kalau misalnya kalau yang kantor, Mbak Nino, misalnya ada ini nggak kasus yang ditaruh di rumah, ada desain rumah, kemudian ada ingin dimasukkan kantor gitu. Di situ pengen ada ruang meeting atau ruang apa yang di dalam itu, apakah? Nah, sekarang tuh kantor, saya udah belakangan ini, memang saya juga banyak kerjain kantor ya. Dia itu semua sekarang mau dirubah, selalu bilangnya kayak kantor Google. Kantor Google apa sih gitu kan ya. Terus, maksudnya dia pengen coworking. Jadi udah nggak ada lagi jarak antara pimpinan, apa semua. Jadi semua serba terbuka dan mereka sekarang semua minta selalu ada refreshment area. Gitu. Kalau zaman dulu refreshment area itu nggak common ya, kita dengar di tahun akhir tahun 90-an itu yang saya tahu refreshment area tuh yang pakai kantor Arco dan BP gitu ya, saya tahu karena saya pernah ngedesain itu. Sekarang hampir semua kantor minta refreshment area dan selalu minta lounge untuk bekerja. Tapi kadang-kadang mereka lupa, mereka pengen kayak kerja coworking tapi komputernya masih desktop. Akhirnya saya bilang teamwork itu tidak akan bisa berjalan kalau masih pakai desktop, karena pasti maksudnya that space is belong to someone ya kan, karena kan desktopnya punya dia, nggak bisa dipindah-pindahin kecuali kamu ganti laptop, saya bilang gitu. Jadi ya kadang-kadang keinginan sama itulah dengan teknologinya nggak nyambung, inginnya begitu tapi teknologinya masih ketinggalan. Behaviornya penggunanya juga ya. Betul. Iya. Kalau Pak Hans ada proyek kantor nggak Pak? Kalau misalnya, kayaknya F&B ya adanya ya Pak ya, yang sering didesain juga ya. Saya hampir nggak pernah buat kantor Pak. Iya, F&B adanya ya. Terakhir udah cukup lama, beberapa tahun kemarin. Iya. Oke. Nah kalau misalnya kalau rumah yang dijadikan bukan rumah dijadikan kantor, maksudnya semacam Soho lah gitu, small office tapi juga ada home office-nya juga. Pak Hans pernah desain seperti itu Pak? Jadi rumah yang dijadikan kantor juga gitu. Belum pernah juga Pak. Oke. Kalau Mbak Nino apakah ada Pak Mbak yang ini nih yang terakhir ini kebetulan saya kerjasama kan dengan Mas Irianto ya. Nah itu kliennya minta di depan begitu masuk foyer, belakangnya itu dia bilang oke lah kita bilang formal dining, tapi padahal sebenarnya itu akan dijadikan ruang kerja. Jadi begitu masuk foyer, semula desainnya kan tertutup semua. Akhirnya saya bilang Mas Santo, kita buka yuk kiri kanan supaya tamu itu nggak masuk ke private area. Jadi dari foyer kalau memang dia terima tamu untuk meeting, langsung masuk dari situ gitu loh. Jadi lantai satunya di luar service area, luasnya kurang lebih 300 meter persegi, dia menjadikan, jadi sekitar 25 meter perseginya dijadikan itu kantor. Jadi taruh meja makan, jadi kalau mau dining bisa di situ, kalau formal, tapi kalau kerja itu bisa jadiin ruang kerja gitu. Jadi udah disiapkan sisi-sisi di mana dia bisa nembak proyektor kayak seperti itu. Oke. Saya ini akan coba masukkan ada pertanyaan yang terkait dengan desain rumah tinggal dari Mbak Alfiah Kuniawati ya, mengenai item apa aja yang bisa menjawab tantangan zaman pandemi ini dan seberapa efektif untuk jangka panjang. Maksudnya elemen atau item apa sih yang Mbak Nino yang bisa menjawab tantangan zaman pandemi ini kalau di mungkin kalau memang buat furniture finishingnya yang apa namanya kan ada tuh ya finishing yang tahan terhadap bakteri gitu kan ya, sering juga kan saya ikut seminar itu ada finishing baru yang seperti itu, paling seperti itu ya. Atau misalkan untuk furniture di dapur kita sedikit kita hilangkan handle yang banyak yang harus kita lap, jadi dia tarikannya kita colok aja supaya lebih mudah menariknya untuk tidak banyak ngelap-ngelapnya gitu loh. Kalau handle yang kruil itu kan kita cenderung banyak ngelap ya. Mungkin itu kali ya. Tapi mungkin karena saya banyak ngerjakan rumah yang bukan terlalu besar, jadi itu bisa saya terapkan. Tapi kalau untuk rumah yang besar, rata-rata nggak mau orangnya maunya estetisnya itu selalu dikedepankan.
Begitu ya Pak Hans ya. Jadi estetika Iya. itu. Jadi bukan dari sisi yang seperti itu lagi ya Pak ya. Tapi Iya, lebih ke behavior penghuni dan staff dari rumahnya tersebut sih yang lebih ditingkatkan. Oke. Cara kerja dan disiplinnya sih. Iya. Mungkin pada dulu maids-nya nggak perlu pakai masker, sekarang semua harus pakai masker. Mungkin dulu pada nggak pakai sendal di rumah, sekarang harus pakai sendal rumah. Ya. Oke. Pak Hans, kalau misalnya tadi ada nggak sih Pak ini desain ini akan berubah nggak sih Pak dalam perjalanannya dengan adanya ini kan pandemi ini nggak akan hilang ya Pak ya pasti kita setuju pakai nanti kemarin ada Delta sekarang ada Omikron nanti mungkin ada yang lain apakah desain rumah itu akan berubah nggak sih Pak menurut Bapak? Berubah enggak, tapi request-nya sekarang mungkin lebih banyak ada satu area di depan. Di depan means tanpa perlu masuk ke rumah utama itu sudah ada area untuk pertemuan ya. Biasanya sih begitu. Untuk tamu jadi, ya, untuk datang. Saat owner sedang work from home, dia ada space untuk ketemu tim dan tamu-tamunya tanpa mereka harus masuk ke rumah utama. Oh, jadi ada semacam ruang pavilion kecil ya. Ya. Oke. Kalau di Mbak Nino, apakah ada ya? Iya. Biasanya terasnya jadi dimanfaatkan. Iya. Jadi teras dimanfaatkan itu, jadi teras dibuat senyaman mungkin depan atau belakang. Ketika misalnya kadang-kadang yang punya rumah pulang kan sekarang kan behavior kita berubah ya. Jadi pulang tuh harus buru-buru cuci tangan, mandi, bajunya nggak boleh masuk rumah gitu ya. Jadi ketika yang punya rumah lapar nih pengen makan, tapi kan nggak mungkin nggak mandi dulu gitu ya, dia nggak tahu, dia harus di luar. Jadi luar itu benar-benar sekarang difungsikan menjadi satu tempat yang nyaman gitu loh, teras-teras itu. Ya. Oke. Ini terakhir deh untuk Pak Hans dan Mbak Nino ya. Sebenarnya desain apa sih yang menjadi tren nih dalam proyek interior hunian sekarang nih dan atau ini 2022 ini atau berikutnya Pak Hans boleh di-share kalau di rumah. Kalau tren saya jujur nggak pernah terlalu ikut tren Pak. Ya. Iya, jadi biasanya ya kita desain orang yang ke kita itu normally mereka sudah tahu gaya kita, jadi ya kita jarang terlalu ikut tren yang ada sekarang. Oke, kalau dari warna Pak misalnya, warna atau apa yang sekarang itu berubah rata-rata Pak. Oke. Jadi saya nggak pernah ada satu siklus warna yang menetap. Iya. Kalau untuk tahun ini, kalau maksudnya untuk tahun ini kira-kira tren warna apa gitu ya? Iya, betul. Versi saya berarti ya? Betul. Versi Bapak. Versi saya mungkin itu kali ya, warna pink ya. Oh gitu Pak, pink kenapa Pak? Ya tapi bukan shocking pink atau apa ya, lebih kayak rose pink atau nude pink atau apalah itu namanya. Iya. Ya ada kecenderungan warnanya lebih light, lari ke arah yang lebih light ya. Iya. Kalau Mbak Nino apa ya tren yang desain atau sekarang lebih minimalis? Sepertinya kalau menurut saya kalau warna ya mungkin beige kali ya, karena kan orang banyak di rumah dia nggak melihat yang terlalu pusing-pusing gitu loh. Jadi dan mengkombinasikannya juga lebih mudah warna beige itu menurut saya untuk misalnya dia memberikan aksen color atau motif ya itu akan lebih mudah. Oke, kalau dari sisi desainnya sendiri, Mbak, misalnya ada desainnya sekarang masih dari tahun lalu kayaknya masih cenderung furniture yang melengkung-melengkung dengan accent yang melengkung-melengkung itu kayaknya masih banyak dipakai dan memasukkan unsur lokal seperti rotan itu masih banyak sekarang ini di tahun ini. Oke, baik. Oke, mungkin seperti itu yang kita bisa diskusikan saat ini karena memang akhirnya dari satu aspek desain ini estetika penting ya, setuju ya bahwa penting, tapi juga kebutuhan ruang dan fungsinya itu akhirnya harus kembali ke para ownernya yang akhirnya dia harus tinggal di situ 5, 10 atau 15 tahun atau lebih bahkan ya seperti Pak Hans sampaikan ya. Jadi memang akhirnya kembali lagi ke sana. Entah itu rumah hunian yang
ukuran besar ataupun ruang-ruangnya terbatas, tapi tetap akhirnya kita harus mengedukasi owner untuk itu. Kemudian perubahan desain menurut Pak Hans dan Mbak Nino itu nggak terlalu banyak, tapi ada sebelum pandemi maupun sekarang, tapi behavior-nya yang mungkin harus tetap dilakukan, tetap diperbaiki, dan mungkin tadi ada ruang pavilion depan ya untuk menerima tamu atau teras gitu yang difungsikan. Kemudian kebutuhan ruang dalam bangunan residensial besar maupun kecil itu tantangannya masing-masing ada, dan bagaimana estetika dan teknologi dalam satu proyek interior itu memang ternyata bisa bersinergi ya. Kalau ownernya mau membuka diri dengan smart home seperti Pak Han sampaikan ya oke, masukkan gitu. Dan kalaupun tidak ya kita kembali ke zaman konvensional. Tapi teknologi di sini seperti yang disampaikan tadi juga di awal oleh presentasi oleh Epson sebenarnya ingin berusaha untuk membantu. Mungkin itu yang seperti Mbak Nino sampaikan, ada kantor yang bisa di belakang foyer tadi ya, ada ruang kantor yang bisa difungsikan sebagai ruang makan, tapi juga bisa jadi ruang meeting gitu. Mungkin di sana juga butuh satu dinding untuk presentasi ataupun tapi intinya sebenarnya harus rapi ya, jangan ada kabel ke sana ke sini ya. Seperti itu. Kemudian juga ada ruangan tidur yang perlu pengen untuk sebagai ruang nonton anak-anak seperti itu, yang dimana tadi juga disampaikan sebenarnya di presentasi produk Epson. Dan inspirasi desainnya yang menurut Pak Hans adalah warna-warna yang lebih ringan, warna pink. Kemudian Mbak Nino juga sampaikan juga beige, yang memang sebenarnya intinya supaya kita tidak bosan di rumah. Mungkin itu yang bisa, dan terima kasih untuk para peserta yang masih join dengan kita, dan terima kasih Pak Hans dan terima kasih Mbak Nino untuk sharing knowledge-nya. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat bagi para desainer yang join di acara ini dari HDI, DKI Jakarta, dan juga para desainer praktisi ya yang juga ikut join di acara ini. Terima kasih waktunya. Selamat sore dan sampai kita ketemu lagi. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Ya, terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Pak Anton dan kedua narasumber sore hari ini, Pak Hans dan juga Bu Nino. Diskusinya menarik mengenai residensial dan juga small space-nya dari pengalaman-pengalaman mereka juga. Nah, sebelum kita mencari tahu para peserta nih yang beruntung mendapatkan OVO dan juga Grand Prize dari BCI Central maupun dari Epson, saya ingin sampaikan juga bahwa salah satu annual event boutique exhibition dari BCI Central yaitu BCI Equinox akan diselenggarakan kembali pada 17 hingga 18 Februari 2022 di The Hall Senayan City. Untuk tahun ini kita akan hadir secara selama 2 hari berturut-turut. Dan seperti apa BCI Equinox, kita simak video berikut. Dan juga saya ingatkan sekali lagi bahwa saat ini di BCI Central kita juga membuka kompetisi tahunan kami yaitu BCI Asia Interior Design Award 2022 dengan tema Size versus Space. Jadi mungkin rekan-rekan jika ada proyek interior bisa untuk mendaftarkan ke kompetisi ini, dibuka hingga 25 Februari 2022. Jika rekan-rekan ingin membutuhkan informasi lebih lanjut, bisa langsung saja melalui website constructionplusasia.com.
Setelah ini langsung saja kita cari tahu nih para pemenang, 5 pemenang yang berhak mendapatkan OVO senilai Rp100.000 dan juga 1 buah grand prize dari BCA Asia maupun dari Epson. Oke, mungkin yang pertama untuk pemenang OVO yang pertama yaitu Oke, untuk pemenang pertama yaitu Pak Rohadi. Selamat, Pak. Untuk yang kedua, selamat kepada Pak Heru Budi Santoso. Lalu untuk pemenang OVO yang ketiga, selamat untuk Pak Eko Sabto Nurrohmat. Dan pemenang yang keempat, selamat untuk Pak Agus Indarto. Lalu untuk pemenang yang kelima yang mendapatkan OVO, selamat untuk Raditya Dananjaya. Baik, itu adalah 5 pemenang yang mendapatkan OVO senilai Rp100.000. Nah, sekarang kita cari tahu untuk pemenang grand prize dari BCI Sentral yang mendapatkan Black Decker Drip Coffee Maker Digital. Selamat untuk ke Doni W. Ariestanto. Dan kita cari tahu pemenang dari grand prize yang dari Epson, yaitu Epson Printer L121. Oke. Selamat untuk ke Ibu Putu Eka Yanti yang berhak mendapatkan 1 buah printer dari Epson L121. Sekali lagi, selamat kepada rekan-rekan yang beruntung pada sore hari ini, baik yang mendapatkan OVO maupun Coffee Maker Digital dan juga printer Epson L121. Nantinya tim dari BCA Sentral akan menghubungi para pemenang untuk informasi lebih lanjut. Sekali lagi terima kasih kepada pembicara dan juga seluruh partisipan atas antusiasmenya dalam mengikuti acara ID Delight Series ketiga dengan tema How to Create Stunning Residential and Small Space Projects yang berkolaborasi dengan HDI DKI Jakarta, disponsori oleh Epson, serta didukung oleh Construction Plus Asia dan juga Archify. Jangan lupa untuk follow @bciasia.id dan @constructionplusasia di Instagram untuk mendapatkan update terbaru mengenai acara-acara selanjutnya. Oke, mungkin sebelum itu kita akan mengadakan foto bersama terlebih dahulu. Bagi rekan-rekan semua bisa menyalakan video terlebih dahulu. Sebentar. Sudah siap? Oke, kita tunggu sebentar. Nanti akan saya hitung bersama. Oke. Oke. 1, 2, 3. Oke, mungkin bergaya juga boleh.
1, 2, 3. Apakah sudah cukup? Oke, oh sekali lagi. Oke. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik. Terima kasih semuanya. Tetap semangat. Semoga sehat selalu. Saya Aldia Febrian. Mohon undur diri. Selamat sore. Selamat sore. Sore. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat sore.